Di Nusa Tenggara Timur, mobil pengangkut logistik terhambat saat membawa kotak suara ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Sika. Buruknya akses ke desa-desa membuat mobil tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya logistik pemilu diangkut oleh warga dibantu oleh petugas desa dengan berjalan kaki sejauh 8 km. Mereka bahu-membahu membawa 10 kotak suara beserta logistik lain menuju Desa Waipaar. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, di Gorontalo, Sulawesi Utara, penyaluran logistik ke desa-desa sekitar juga dilakukan dengan berjalan kaki. 24 orang dibayar senilai 1 juta per orang untuk membantu pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Logistik pemilu dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki selama 9 jam, menyusuri hutan Taman Bogani Nani, Wartabone di Gorontalo. Nantinya 40 kotak suara dan logistik lainnya akan digunakan di 5 desa di Kecamatan Pinogu. Distribusi dengan berjalan kaki dipilih untuk menjaga supaya logistik pemilu tidak rusak atau terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Pendistribusian logistik di daerah terjauh dalam hal ini Pinogu itu kita laksanakan di hari Minggu, tepatnya pada hari ini. Nah, mekanismenya adalah ini menggunakan kijang. 16 personil dari kepolisian akan mengawal proses distribusi hingga disalurkan ke TPS masing-masing desa di Kecamatan Pinogu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejayan memanggil kembali beraksi, mahasiswa dan aktivis bergabung dalam gerakan menyelamatkan demokrasi. Awas, imparsial temukan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu. Film dokumenter Dirty Vote gamblang memaparkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore bersama saya, Breman Atenaya. Aksi Gejayan memanggil selamatkan demokrasi digelar di Yogyakarta hari ini. Titik kumpul dilakukan di Bundaran UGM dan Long March ke perempatan Jalan Gejayan. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Mari kita kabarkan di tangan kita, kawan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pemimpin kususuri garis jalan ini. Jaringan masyarakat sipil di daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi di Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Aksi diikuti oleh jaringan Gugat Demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga dan aktivis Yogya yang berhimpun dalam forum Cik Ditiro, Aliansi Rakyat Bergerak, dan Gejayan Memanggil. Aksi mulai dilakukan dari kampus Universitas Islam Indonesia, kemudian menuju ke kantor PP Muhammadiyah dan Bundaran UGM, lalu berakhir ke Jalan Gejayan. Kegiatan itu digelar untuk mengkritik pemerintah dan menuntut ditegakkannya hukum demi kemajuan demokrasi, terutama dalam pemilu 2024. Dan kita akan pantau informasi terkininya bersama rekan kami Gali Wisma yang melaporkan langsung dari Jalan Gejayan, Yogyakarta. Selamat sore Gali, apakah aksi sampai sore hari ini masih berlangsung dan bagaimana suasana di sana? Baik, selamat sore pemirsa yang ada. Nah, saat ini aksi Gejayan memanggil yang terdiri dari beberapa aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta dan juga guru besar yang ada dari kampus Yogyakarta masih berlangsung dari tadi pukul 3 sore hingga saat ini. Saat ini ratusan mahasiswa sedang berkumpul di pertigaan
Kesayan dari sebelumnya. Start mereka melakukan start dari Bundaran BGM, kemudian long march kurang lebih 2 kilo hingga di pertigaan Kesayan saat ini. Dan saat ini perwakilan dari masing-masing mahasiswa dari masing-masing kampus masih melakukan orasi. Kalau untuk suasananya sendiri, Gali, apakah berlangsung secara baik atau secara tertib? Baik, untuk saat ini aksi penyampaian aspirasi dari ratusan mahasiswa yang ada di Jakarta masih berlangsung secara kondusif, tertib. Dari tadi setelah long march dari Bundaran UGM hingga saat ini sudah di garis finish di pertigaan pertigaan Colombo. Ya, bisa dilihat saat ini para mahasiswa sudah menyanyikan atau menyalakan orasinya. Bisa dilihat. Selain itu juga tadi juga ada aksi dari mahasiswa dengan simbolis memecahkan kendi sebagai wujud atau bentuk penyampaian aspirasi untuk menyampaikan aspirasi untuk mengadili Jokowi dan kroni-kroninya. Selain itu juga para mahasiswa juga membawa kentongan dan mereka bunyikan sepanjang jalan sebagai bentuk simbolis bahwasannya demokrasi Indonesia sedang dia baik-baik saja. Ya, Gali, kalau untuk poin-poin tuntutan yang mereka sampaikan pada sore hari ini apa saja? Baik, untuk beberapa tuntutan yang masih sampaikan, salah satunya adalah merevisi pemilu dan partai pemilu, kemudian juga adili Jokowi dalam kroni-kroninya dan juga untuk menuntut permintaan para intelektual ataupun budayawan yang mendukung para paslon. Baik, Gali, kalau Anda bisa gambarkan kembali sekarang, apakah aksi yang dilakukan ini memang benar menutup jalan dan bagaimana kelangsungan ataupun lalu lintas yang ada di sana, apakah dialihkan atau seperti apa? Baik, untuk saat ini para mahasiswa ini sedang muncul mendengarkan orasi dari perwakilan mahasiswa di pertigaan Jalan Kejayan. Dan Jalan Kejayan tadi sedang ditutup, kemudian arah lalu lintas sedang dialihkan yang sudah diatur oleh pihak kepolisian. Ya, Gali, sampai pukul berapa sekiranya mahasiswa ini berkumpul di Jalan Gejayan? Apakah akan selesai sebelum pukul 6 ataupun maghrib? Sepertinya untuk aksi orasi yang akan disampaikan akan berakhir sebelum maghrib. Baik, Gali, bisa Anda sampaikan kembali dari mana saja pihak yang mengikuti aksi saat ini, apakah campuran dari beberapa kampus maupun dari organisasi? Ya, dari mahasiswa yang terjun dalam aksi kegiatan memanggil kali ini terdiri dari beberapa kampus di Yogyakarta seperti UGM, UI, kemudian UMY dan beberapa kampus lainnya, dan juga mendapat juga guru-guru besar yang turun langsung ke dalam menyuarakan aspirasi bersama para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tempat saya wawancari salah satu sekitar dari UI menyampaikan mereka mewakili dari guru besar lainnya untuk turun ke jalan karena ini adalah momentum yang tepat untuk mengajak para masyarakat melek politik bahwasannya demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari perempatan Jalan Gejayan Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan keberatan dan menyebut fitnah kumpulan data dan paparan para pakar dalam film dokumenter explanatory Dirty Vote. Sementara tim pemenangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud menilai paparan data dan temuan dalam film tersebut valid dan bisa menjadi pendidikan politik. Film dokumenter explanatory Dirty Vote menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topic. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dari film dokumenter ini, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun film yang dirilis 3 hari jelang pencoblosan pemilu justru dinilai tim kampanye Prabowo Gibran sebagai fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya.
Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Food sebagai film yang mampu memberi pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin Iwan Tarigan menilai paparan para pakar hukum tata negara dalam film Dirty Food sesuai dengan fakta. Data yang terhimpun valid dan runut sehingga sulit dikatakan sebagai fitnah. Kurang dari 24 jam film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton lebih dari 1 juta kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu telah memetakan tempat pemungutan suara atau TPS rawan pada pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan 22 variabel dan 7 indikator. Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali DOB, Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3-8 Februari 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih, DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan dan atau intimidasi. Ketiga, kampanye, politik uang dan atau ujaran kebencian di sekitar TPS. Keempat, netralitas penyelenggara, ASN, TNI Polri, kepala desa dan atau perangkat desa. Kelima, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, tertukar dan atau keterlambatan. Keenam, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik atau perusahaan, dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu dan atau lokasi khusus. Masa tenang pemilu 2024 dimulai sejak 11 Februari dan akan berakhir pada 13 Februari 2024. Bawaslu mengimbau menaati aturan selama masa tenang atau disanksi pidana jika melanggar aturan. Tahapan pemilu 2024 telah memasuki masa tenang dimulai sejak 11 Februari dan berakhir di 13 Februari atau sehari sebelum pencoblosan. Badan Pengawas Pemilu mengaku telah mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik, tim pelaksana kampanye, serta seluruh paslon untuk bisa mematuhi aturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, selama masa tenang dilarang melakukan aktivitas kampanye, menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon atau partai politik tertentu. Selain itu, media massa juga dilarang menyiarkan iklan atau rekam jejak peserta pemilu dan mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu. Untuk mengawasinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan di lapangan dan patroli cyber selama 24 jam. Di masa tenang ini untuk memastikan tidak ada yang dilanggar berkenaan dengan aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, dalam konteks ini juga Bawaslu memastikan patroli cyber ini menyasar seluruh media sosial yang terdaftar di KPU untuk memastikan media sosial ini telah ditutup sehingga seluruh informasi memang bisa membuat terang benderang seluruh publik. Adapun sanksi yang diberikan adalah pidana penjara 4 tahun dan denda Rp48 juta bagi orang yang menjanjikan atau memberikan imbalan. Sementara untuk orang yang umumkan hasil survei atau jejak pendapat akan disanksi penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp12 juta.
Meski sudah masuk dalam masa tenang, namun sejumlah alat peraga kampanye di kawasan Tanjung Priok, Jakarta masih banyak yang belum diturunkan. Petugas Satpol PP terus berupaya melakukan penertiban. Sejumlah alat peraga kampanye masih ada yang terpasang di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas Satpol PP dari Kelurahan Sunter Agung terus melakukan penertiban APK di masa hari tenang pemilu. Petugas membongkar spanduk-spanduk yang terpasang dengan bambu. Dalam rangka memasuki hari tenang untuk masa kampanye, jadi kita pagi ini meneruskan penertiban untuk alat peraga kampanye di Jalan Danau Sunter Barat. Untuk waktu yang kemarin kita sudah laksanakan penertiban di Jalan Danau Sunter Utara dan wilayah yang lain. Untuk hari ini yang kita teruskan adalah Danau Sunter Barat, karena di Danau Sunter Barat ini adalah jalan utama dan masih banyak APK yang belum ditertibkan. Sementara itu, sambil menantikan penertiban penurunan baliho kampanye, pedagang warung di kawasan Sunter Agung memanfaatkan baliho-baliho kampanye tersebut digunakan sebagai alas meja. Ya, berguna juga sih buat alas apa gitu juga. Buat alas? Biar nggak terkena air atau gimana, Bu? Air, kayak ini di atas meja kan bisa alas. Kayak buat di atas meja seperti ini contohnya. Jadi berguna juga sih. Jadiin alas ya, Bu ya? Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan waktu 3 hari setelah kampanye untuk masa tenang dan tidak boleh adanya kampanye dan alat peraga kampanye di semua wilayah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Di hari kedua masa tenang pemilu, petugas gabungan terdiri dari Bawaslu dan juga Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye, mulai dari poster hingga baliho berukuran besar yang terpasang di sepanjang jalan protokol hingga ganggang desa. Petugas kesulitan karena APK terpasang di area persawahan hingga tiang listrik. Satu persatu alat peraga kampanye yang terpasang di setiap sudut jalan hingga ke desa-desa dicopot oleh petugas pengawas pemilu. Di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas turun ke area persawahan dan melepas alas kaki untuk penertiban APK. Penertiban APK dilakukan sejak dimulainya masa tenang kampanye pada 11 Februari hingga 13 Februari. Baliho-baliho yang ditaruh di tempat yang tinggi, jadi kita mungkin kurang antisipasi untuk peralatan. Tapi overall sih semuanya juga teratas. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan dipecah untuk mempercepat proses pembersihan APK yang tersebar di 19 kecamatan. Selain di jalan protokol, Bawaslu Kabupaten Semarang juga berkoordinasi dengan Panwascam untuk menertibkan peraga kampanye di permukiman warga. APK yang ditertibkan ini tidak akan dikembalikan kepada peserta pemilu karena menjadi barang hasil operasi. Ketentuan di masa tenang ini, semua alat peraga kampanye kan sudah harus dibersihkan. Untuk memenuhi ketentuan itu, kita sekarang lakukan pembersihan alat peraga kampanye. Di sini ada tim tingkat kabupaten. Begitupun di Salatiga, Jawa Tengah. Di hari kedua masa tenang pemilu, beragam alat peraga kampanye mulai dari poster, bendera, hingga baliho yang bertebaran di wilayah Salatiga dibersihkan. Selain di jantung kota, penertiban juga dilakukan di jalur protokol dan jalan lintas penghubung. Sepanjang melakukan penertiban, petugas berhasil menurunkan belasan ribu alat peraga kampanye. Kami sediakan pickup dan armada lain seperti truk. Nah, itu kita gunakan untuk mengangkut alat peraga yang sudah diturunkan. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, spanduk berukuran kecil hingga sedang dirobohkan. Selanjutnya dilipat untuk disimpan di kantor Bawaslu di Jalan Untung, Suropati. Khusus untuk baliho ukuran besar, tim gabungan mengerahkan mobil perbaikan penerangan jalan milik Disub Pemkot setempat untuk menurunkan APK raksasa para caleg. Petugas harus ekstra hati-hati karena banyak APK caleg yang dipasang berdekatan kabel PLN. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ada kembali bersama kami di Ayu Sore, pemirsa. LSM Bidang Hak Asasi Manusia Imparsial membeberkan ratusan kasus dugaan kecurangan pemilu dengan mengerahkan aparatur negara di berbagai level. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencium rencana operasi kecurangan bermodus pemindahan suara untuk partai politik tertentu yang dekat dengan penguasa. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia Imparsial membeberkan temuan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu selama masa penetapan Capres-Cawapres yakni 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Kecurangan diduga turut dilakukan aparatur negara di berbagai level. Nah, secara umum berdasarkan hasil pemantauan kawan-kawan, ya, dari kasus-kasus yang ditemukan, secara umum dapat dikatakan bahwa memang ada indikasi kuat, ya, dari kasus-kasus yang kita kumpulkan adanya penggunaan penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level. Jadi ada mobilisasi, ya, mobilisasi sumber daya negara, ya, sumber daya ini kan banyak, gitu ya, bisa orang, bisa anggaran, bisa kewenangan, ya, pengaruh, gitu ya, untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat yang secara kuantitatif, ya, 121 ini bisa jadi ini puncak gunung es, gitu kan, ibaratnya, gitu. Ini yang berhasil kita dokumentasikan. Bisa jadi, gitu ya, ada banyak kasus-kasus lain, gitu kan. Adapun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mencium adanya rencana operasi kecurangan pada pemilu 2024. Modusnya berupa pemindahan suara ke parpol tertentu yang dekat dengan penguasa agar lolos masuk parlemen. Hasto juga membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan, yakni sekitar pukul 12 siang atau jelang TPS ditutup. Baik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi, muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu, dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 ya kepada PSI. Mereka akan mengawal para saksi kami dan kemudian berbagai potensi-potensi kecurangan juga sudah kami simulasikan. Crucial time-nya misalnya jam 12 ya, ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP, itu mereka berhak datang, kemudian dengan surat keterangan, maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta masyarakat percaya komisi yang dipimpinnya bekerja sesuai aturan, profesional, dan selalu menjaga integritas serta netralitas, sehingga pemilu bisa dikawal secara jujur dan adil. Antisipasi mencegah kecurangan pemilu kerap dilontarkan sejumlah pihak, termasuk para capres dan cawapres. Mereka mengajak seluruh pendukungnya untuk mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah bergabung bersama dengan Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI 2017-2022 Abhan, dan juga Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Halili terlebih dahulu. Ini tidak main-main, Pak. Temuan Anda dan juga Imparsial dan beberapa pihak lainnya ini menemukan ada 121 kecurangan dari 13 November 2023 sampai 5 Februari 2024. Bentuk kecurangannya apakah sama dan benarkah didominasi oleh penyimpangan aparatur negara, Pak? Ya, selamat sore Mas Suremana. Selamat sore semua.
Pertama, yang penting untuk kami tegaskan, saya kira bukan semata-mata soal jumlah 121 kecurangan itu, tetapi intensitas yang semakin besar. Kalau kita sandingkan misalnya data dari pemantauan kami di bulan Mei sampai bulan Oktober, itu hanya sekitar 40-an, 50-an ya. Tapi di akhir Januari, kemudian ya bahkan barangkali juga sampai tanggal 5 Februari ya, 3 bulan lah kurang lebih kami melakukan pantauan itu, kenaikannya hampir 300%. Jadi luar biasa lonjakan intensitas kecurangan ini. Makanya kami kemudian mengatakan bahwa ini bukan hanya semata-mata kecurangan pemilu atau yang dalam banyak studi disebut sebagai electoral malpractices, electoral fraud, electoral maladministration. Ini sudah masuk ke kejahatan pemilu menurut kami. Ini sudah masuk ke electoral evil karena begitu banyak sumber daya negara kemudian dimobilisasi untuk pemenangan kandidat atau kontestan yang itu merupakan atau berdekatan dengan preferensi politik pemerintah. Dalam konteks ini Presiden Joko Widodo. Itu persoalannya saya kira, sehingga data ini sebaiknya kita respon sebagai satu mekanisme wake up call gitu ya, agar semua memberikan perhatian oversight pada proses pemilu, terutama dalam konteks menjaga pemilu sebagai instrumen luhur dari demokrasi kita. Begitu Mas Brimana. Tapi apakah temuan yang ditemukan oleh Anda dan juga rekan-rekannya sudah disampaikan ke Bawaslu, Pak Halili? Saya kira memang secara khusus belum ya. Pak Han sudah tahu mengenai hal itu. Tapi kalau kita merujuk pada apa yang kemarin sebenarnya juga sudah disampaikan oleh kawan atau rekan kami ya, Direktur Imparsial ya, bahwa apa yang ada di data kami itu barangkali hanya puncak dari sebuah fenomena gunung es gitu, yang tidak kelihatan itu jauh lebih banyak. Jadi karena Pak Abhan dan tim itu sudah memiliki sejumlah perangkat sekaligus anggaran untuk melakukan pencegahan dan penanganan atas kecurangan pemilu, saya kira memang berada dalam posisi yang tepat untuk Bawaslu itu bertindak dengan atau tanpa laporan dari kami masyarakat sipil juga publik. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Abhan dulu. Pak Abhan, ini kan melihat ada temuan yang ditemukan oleh Imparsial dan juga beberapa lembaga lainnya. Ada 121 sejauh ini. Pak Abhan melihatnya, apakah hal ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh Bawaslu, terlebih lagi ini mendekati hari pencoblosan, Pak? Ya. Menurut saya bahwa apa yang menjadi temuan teman-teman di lembaga pemantau itu kan, saya kira ini menjadi penting bagi Bawaslu. Bawaslu saya kira bahwa bekerjanya tidak hanya menunggu saja laporan dari publik, tetapi juga bisa menjadi bagian dari temuan. Jadi kan harus aktif ya, temuan itu keaktifan dari pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu itu. Saya kira apa yang menjadi temuan dari teman-teman tadi di Setara dan lainnya, lembaga-lembaga lain, saya kira itu penting untuk segera Bawaslu menindaklanjuti atas laporan itu, karena ini soal menjaga integritas proses dan nanti integritas hasil itu kan. Legitimasi hasil pemilu itu juga tidak bisa lepas dari prosesnya seperti apa. Kalau prosesnya ada banyak pelanggaran, tentu ini akan mengurangi nilai dari legitimasi hasil dari pemilu ini ya. Itu yang menurut saya penting, dan saya kira apalagi ini menjelang masa tenang ya, di masa tenang dan menjelang masa pemungutan suara, saya kira hal-hal yang laporan-laporan maupun temuan itu harus segera tidak lanjuti. Dan tentunya juga masyarakat pemantau juga segera untuk meneruskan atau melaporkan kepada Bawaslu, karena apa? Waktu pelaporan ini sangat terbatas 7 hari. Persoalan apakah nanti Bawaslu tidak lanjut atau enggak, menurut saya itu yang nanti kita sama-sama pertanyakan eksistensi Bawaslu-nya. Kalau kenapa laporan ini seandainya sudah lengkap syarat formil material tapi tidak ada lanjut itu kan. Tapi menurut saya perlu kawan-kawan pemantau dan NGO yang lain ini juga ketika ada dugaan pelanggaran segera dilaporkan pada Bawaslu, dan sama-sama kita kawal Bawaslu untuk independen, mandiri, dan betul profesional
dalam menegakkan aturan ini. Karena Bawaslu sebagai wasitnya dalam pemilu ini maka harus adil dan harus profesional. Saya kira itu, Mas. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Ilham. Pak Ilham, ini kalau Anda melihat fenomena yang terjadi sekarang ketika ada indikasi kecurangan yang ditemukan oleh NGO terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara, apakah hal yang sama juga Anda temukan ketika Anda menjabat sebagai Ketua KPU maupun dulu ketika menjadi komisioner, Mas? Pak Ilham, untuk audionya belum dibuka, Pak. Pak Ilham bisa dengar suara saya, Pak? Baik, kita sambil menunggu Pak Ilham, saya akan ke Pak Halili lagi nih, Pak. Pak Halili, ini kan... Ya, Pak Ilham sudah bergabung bersama kami kembali, suaranya. Suara saya bisa didengar? Baik, bisa saya dengar ya, Pak? Oke, Pak. Pak Ilham, saya ulangi kembali pertanyaannya. Tadi kan temuan dari NGO ini menemukan bahwa ada penyimpangan aparatur negara yang menjadi salah satu dari ratusan kecurangan yang ditemukan. Apakah kondisi yang sama juga ditemukan oleh Anda ketika sedang menjabat sebagai Ketua KPU maupun sebagai komisioner? Pak Ilham. Ya, Pak Ilham, kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Pak. Suaranya hilang kembali. Saya sementara ke Pak Halili lagi. Pak Halili, terkait dengan temuan yang Anda temukan bersama dengan rekan-rekan ini, Pak. Ini kan tidak hanya terkait dengan penyimpangan aparatur negara. Ada juga indikasi bahwa ini menguntungkan partai-partai tertentu. Apakah ini juga menjadi sorotan dari Anda dan rekan-rekan, Pak? Iya betul, kami memang memberikan sorotan serius pada aspek ini. Kita tahu bahwa kecurangan, mobilisasi, penyimpangan aparatur negara ini tentu saja bukan sesuatu yang sifatnya datang dari rumah kosong. Pasti ada intensi politik, ada sesuatu yang dituju dari desain besar kecurangan itu. Maka kalau kita cek misalnya data, itu memang dari 121 kasus-kasus besar yang kami identifikasi, 112 diantaranya itu secara terbuka itu memang diintensikan untuk menguntungkan kandidat tertentu. Itu problemnya. Dan sebagian besar kecurangan itu berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan kekuasaan politik, sehingga kita katakan dalam konteks ini pada akhirnya ya publik yang harus memberikan semacam dalam tanda petik oversight ya atas apa yang berlangsung di TPS besok lusa untuk memastikan bahwa suara kita itu tidak dicurangi oleh pihak-pihak yang bisa merekayasa, mengoptasi kemungkinan saluran-saluran voting yang kita miliki, mulai dari di tingkat TPS, kemudian di kecamatan dan seterusnya sampai diumumkan oleh KPU. Saya kira begitu, bagaimana? Baik, kita kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham bisa dengar suara saya, Pak? Sangat bisa dengar. Suara saya bisa didengar? Baik, suaranya sudah muncul, Pak Ilham. Kembali saya tanyakan ke Pak Ilham. Ini kan saya kalau nggak salah nih Pak ya, ketika periode lalu, sepertinya saya tuh tidak ataupun jarang mendengar adanya penyimpangan terkait pemilu yang melibatkan aparatur negara. Apakah hanya saya saja atau ketika Anda menjabat, Anda juga menemukan hal yang sama atau hanya terjadi ketika di pemilu tahun ini aja, Pak? Ya, saya kira di zaman kami ketika itu, saya dan Pak Aban, bekerja sama dengan Bawaslu untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Misalnya saja penggunaan fasilitas negara itu dari awal kami lakukan sosialisasi agar kemudian para pejabat negara, ASN atau siapapun aparatur negara tidak boleh kemudian menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan calon tertentu atau untuk kampanye. Nah, yang kedua yang saya lihat di sini sekarang adalah terjadi pembiaran. Terjadi pembiaran oleh Bawaslu periode ini terhadap temuan-temuan masyarakat yang dengan telanjang mata kita bisa lihat bahwa itu adalah pelanggaran, ya, tidak tegas, artinya dalam artian tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu yang dianggap oleh masyarakat misalnya saja itu adalah pelanggaran ketika dilaporkan, kemudian diberikan statement oleh Bawaslu bahwa itu tidak melanggar.
Nah ini yang terjadi, kemudian muncullah pembiaran-pembiaran tersebut yang sehingga menyuburkan ke pelanggaran-pelanggaran ini, karena memang tidak tegasnya penyelenggara pemilu gitu ya. Dan juga tentu saja saya ingin ingatkan kepada Bawaslu dan KPU bahwa Bawaslu dan KPU saat ini banyak sekali problem seperti di KPU kemarin ada putusan DKPP terkait dengan pendaftaran calon presiden, kemudian juga verifikasi partai politik dan sebagainya. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap KPU dalam menjelang hari H pemilu ini juga tentu menjadi problem. Seperti Pak Akbar singgung tadi, ada legitimasi yang terganggu di sini karena penyelenggara pemilu yang tidak perform. Kemudian teman-teman NGO juga menemukan 121 temuan ini. Nah mungkin juga salah satu alasan kemudian teman-teman NGO tidak melaporkan kepada Bawaslu, salah satunya muncul kekhawatiran ada terjadi pembiaran juga, ya. Walaupun tadi Mas Aban bilang walaupun tidak ditindaklanjuti, paling tidak dilaporkan. Tetapi ketika tidak dilaporkan, tidak ditindaklanjuti, ini problem buat penyelenggara pemilu kita. Sehingga legitimasi penyelenggara pemilu kita ini dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan juga dengan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, tentu ini menjadi masalah bagi penyelenggara pemilu kita. Nah, saya ingin ingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk kemudian strict kepada aturan, strict kepada etika penyelenggara pemilu, bahwa teman-teman adalah penyelenggara pemilu yang mandiri seperti yang termaktub dalam konstitusi. Ini nggak main-main penyelenggara pemilu, karena ini ada kepercayaan masyarakat yang kita jaga, dan juga tentu kondisi negara yang harus kita jaga bersama. Memilih pemimpin ini harus kemudian sudah diatur sedemikian rupa dalam aturan-aturan tertentu. Jadi ini tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Demikian, Mas. Ya, saya tanyakan ke Pak Afhan. Pak Afhan, apakah Anda setuju Pak terkait dengan laporan-laporan dari NGO maupun masyarakat yang ada di pemilu kali ini sedang dibiarkan dalam tanda kutip oleh Bawaslu yang sekarang sedang menjalankan pengawasannya? Saya melihatnya begini, bahwa Bawaslu saat ini terlalu normatif ya, artinya kurang progresivitas dalam menangani berbagai laporan maupun temuan ya. Kalau memang bekerja Bawaslu dasar undang-undang, tetapi tentu progresivitas dalam menindaklanjuti temuan maupun laporan itu dibutuhkan ya, agar tidak terjadi tadi penilaian masyarakat dan publik bahwa ternyata Bawaslu nggak bisa bekerja atau tidak bisa maksimal. Jadi ada rasa semacam mungkin tidak berani ya untuk menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya nanti berdampak pada persoalan siapa dulu yang dilaporkan dan sebagainya. Saya kira sebagai penyelenggara tidak boleh begitu ya. Sebagai penyelenggara harus mandirinya, saya kira penting ya, independensinya, profesionalitas, dasar undang-undang ya. Tapi kemandirian itu menjadi hal yang utama dan integritas sebagai penyelenggara. Karena sekali lagi ini dipertaruhkan ya, proses ini pada penyelenggara ya, tidak hanya di Bawaslu maupun di KPU ya, penyelenggara ini harus betul-betul independen ya, objektif dan profesional dalam melakukan tugas. Kalau ini tidak dilakukan, maka tentu akan menjadi catatan-catatan sejarah ya, pemilu yang misalnya diklaim banyak pelanggaran tapi nggak lanjut, kemudian pemilu yang cacat prosedural dan cacat hasil dan sebagainya. Itu yang saya kira yang kita khawatirkan. Artinya tinggal ini hari pemungutan besok, maka eksistensi penyelenggara harus independen, objektif ya, dan profesional itu menjadi penting. Ya, mumpung besok kita akan coblos ya Pak ya, kita belum masuk ke rekapitulasi, belum ditentukan siapa presidennya, tetap harus profesional. Anda masih di Anju Sore pemirsa, dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI 2017-2022 Afhan, dan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Kita lanjutkan kembali Bapak-Bapak, kita ke Pak Halili terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah bahas di segmen sebelumnya bahwa kecurangan yang Anda temukan ini sorotannya terkait dengan penggunaan fasilitas negara, kemudian penyimpangan aparatur negara, dan ini lebih ke pendaftaran dan juga mungkin ke masa kampanye, Pak Halili. Kalau Anda melihat, apakah dugaan kecurangan yang sama juga sama besarnya ketika di tahapan pemungutan suara maupun di rekapitulasi? Ya, dugaan saya begitu.
kalau kita cek misalnya beberapa hari terakhir ya, sejak kita masuk masa tenang gitu kan dari kemarin, itu sebenarnya dari sisi kandidat itu kan tidak tenang. Yang tenang itu kita yang nonton aja karena jalanan sudah relatif lebih lengang gitu. Tapi di kandidat, kontestan itu pasti tidak tenang. Dan saya dapat informasi, kami tim pemantau ini dapat informasi bahwa di beberapa malam, terutama kemarin malam itu artinya menjelang masa tenang itu sebenarnya sudah ada operasi. Misalnya ketika exit poll bocoran dari beberapa negara itu muncul, ada pelipat gandaan kecurangan, potensi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat. Makanya dalam konteks ini, betul tadi saya setuju Pak Ilham, Pak Abhan, beliau berdua ini mesti mengingatkan. Kalau Pak Hasyim itu nggak perlu diingatkan, DKPP itu sudah mengingatkan. Tapi Pak Abhan itu bisa mengingatkan Pak Ahmad Bagja itu dan timnya agar beliau-beliau secara kelembagaan itu betul-betul memastikan bahwa legitimasi pemilu itu tidak dikorbankan, kredibilitas dan integritas penyelenggaraan serta hasil pemilu betul-betul kita bisa pertahankan. Karena kalau kita lihat trennya, tadi saya katakan bahwa pemantauan kami beberapa bulan sebelumnya itu kasusnya tidak sebesar sekarang. 3 bulan terakhir itu meningkat hampir 30%, maka tren ini kalau tidak dicegah dengan partisipasi publik dan jangan hanya mengandalkan pengawasan kelembagaan, ini pasti akan terus meningkat kalau tidak dicegah. Makanya penting bagi kita semua untuk melakukan pencegahan itu, karena trennya terus mengalami intensitas peningkatan luar biasa. Begitu Mas Bram. Ya, kalau menurut pandangan Anda, Pak Halili, apa yang membuat akhirnya di 3 bulan terakhir dugaan kecurangan yang Anda temukan ini semakin meningkat dan bisa Anda sebutkan tadi adalah bukan lagi kecurangan pemilu tapi malah justru kejahatan pemilu? Ada 3 hal saya kira yang paling penting untuk kita kasih highlight gitu ya. Pertama, memang kalau kita melihat penyelenggara negara secara umum, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari presiden sampai aparatur desa, kalau kita lihat data itu memang terjadi mobilisasi luar biasa. Artinya sepanjang 3 bulan terakhir itu ada mobilisasi besar-besaran yang itu melibatkan penyelenggara negara. Artinya dalam konteks ini sungguhnya faktor utama dari situasi yang demikian darurat ini menurut saya karena keberpihakan presiden terutama. Jadi presiden itu tidak netral dan jelas-jelas memihak, dan presiden itu memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara dari tingkat pusat hingga tingkat desa, bahkan tingkat lingkungan. Itu satu hal. Yang lain adalah ya kita mesti akui juga bahwa ada skeptisisme publik pada pengawasan kelembagaan, ada ketidakpercayaan pada lembaga semacam Bawaslu. Ini penting untuk kita garis bawahi bahwa proses pengawasan secara kelembagaan formal itu dinilai oleh publik sebagai sesuatu yang dia tidak bisa menangani, tidak bisa mencegah, dia tidak bisa memberikan keadilan pemilu atau electoral justice pada setiap pelanggaran, kecurangan, penyimpangan aparatur negara yang ditemukan oleh masyarakat, termasuk masyarakat sipil seperti kami ini. Ini soal saya kira ketika masyarakat semakin skeptis, tentu saja mereka pada akhirnya mendiamkan atau paling banter speak up dan speak out seperti yang kami lakukan. Jadi faktor kedua karena tingginya skeptisisme publik kepada pengawasan kelembagaan gitu, sehingga kecurangan ini semakin menjadi-jadi. Perlu dicatat Mas Bremana, saya kira dalam konteks sejarah pemilu di luar negeri ya, di banyak negara bukan hanya di Indonesia, kecurangan itu, penyimpangan aparatur itu selalu berlangsung secara clandestine ya. Dia diam-diam, rahasia. Yang terjadi di Indonesia dalam 3 bulan terakhir kan vulgar, terbuka. Bahkan orang dengan bangga membuat video gitu bahwa saya tegak lurus pada pilihan satu kandidat yang dia menjadi preferensi presiden misalnya. Itu situasi nyata yang kita tidak bisa menutup mata atas hal itu. Tapi itu memang yang ketiga yang juga akhirnya menjadi faktor adalah pasar elektoralnya tersedia. Jadi ada soal pada aspek misalnya pendidikan politik oleh partai politik. Jadi
pada bagian itu saya kira meskipun kita katakan bahwa masyarakat sudah semakin cerdas, tapi masih banyak yang tidak tersentuh oleh literasi politik karena tidak bekerjanya partai politik, sehingga kemudian kecurangan pemilu itu bisa dilakukan secara serta-merta bahkan ketika peraturan perundang-undangan sudah nyata-nyata melarang itu. Dan itu dilakukan oleh begitu banyak aktor di tingkat ASN. Kalau kita cek ya, kan aktornya itu ada 4 yang paling besar itu. 1 ASN di tingkat kabupaten, yang kedua aparat desa, yang ketiga presiden, bahkan yang keempat itu Polri. Jadi ini yang kita soroti juga Pak Halili. Sepertiga yang aktor-aktor yang Anda sebutkan tadi, salah satunya mungkin presiden, ini sepertinya baru terjadi di tahun ini. Saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, apakah betul Pak, untuk tahun ini, separah ini, kecurangan pemilu ataupun dalam tanda kutip yang disebutkan adalah kejahatan pemilu, sehingga sampai-sampai aktornya bisa sampai ke level setinggi itu? Baik, ya, saya kira memang ini harus terus di-sounding ya, bahwa kemudian apakah ini masuk kategori kejahatan pemilu. Saya kira ini perlu pembuktian lebih besar ya. Tetapi jangan sampai kemudian kejadian-kejadian seperti ini malah kemudian memundurkan atau kemudian membuat legitimasi pemilu kita yang tinggal 2 hari lagi ini menjadi lemah gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan, betul kata Bang Halili tadi bahwa penting pengawasan publik ya, pengawasan NGO, pengawasan dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini harus betul-betul intens dan menegakkan hukum kepemiluan. Saya kira ini menjadi penting sekali. Jangan sampai kemudian penguasa malah nanti dengan leluasa gitu ya, kemudian tidak menegakkan pemilu, mengeluarkan kekuatan politiknya untuk kemudian memenangkan salah satu paslon. Nah ini yang kemudian menurut saya tidak baik untuk pemilu kita yang sudah kita jalankan sejak di masa reformasi tahun 98. Jangan sampai kemudian yang seperti dikatakan oleh Mas tadi bisa disebut sebagai kejahatan pemilu. Saya kira ini temuan-temuan ini masih berpotensi untuk itu. Nah untuk itu saya kira masih ada waktu ke depan dalam hal rekapitulasi misalnya saja. Kemudian juga mobilisasi yang coba dilakukan oleh penguasa. Nah ini juga harus dilaporkan kepada Bawaslu dan ini tidak boleh terjadi. Ya ini kita masih punya waktu 2 hari sehingga penyelenggara pemilu kita bisa berlangsung dengan demokratis. Ini yang kita harapkan bersama dan muncul pemimpin-pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu ini hukumnya lemah gitu ya, kemudian juga legitimasi penyelenggaraan juga lemah. Nah ini yang kemudian membuat legitimasi pemilu ini menjadi sangat juga ikut lemah. Ini berbahaya sekali buat negara kita. Baik, kita ke Pak Abhan. Pak Abhan, ini kita masih ada beberapa tahapan pemilu ke depannya dan dugaan kecurangan sudah muncul sejak dari awal sampai dengan kampanye. Pak Abhan, menurut Anda, tahapan pemilu mana yang paling rawan terjadi kecurangan dan bagaimana kita mengantisipasinya? Saya kira tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi adalah tahapan yang sangat rawan karena dari situlah penentuan siapa pemenang ya pemilu, siapa pemenang pilpres dan sebagainya. Maka tentu ya dalam hal ini saya kira mekanisme sudah diatur ya di undang-undang dan sebagainya ya. Tinggal bagaimana masing-masing itu memerankan sesuai dengan aturan yang ada. Terutama saya kira penyelenggara ya. Penyelenggara pemilu saya kira harus menjaga integritas proses dan nantinya hasil. Dan ketika pada hari pemungutan dan penghitungan suara, ini kan sebetulnya diawasi oleh beberapa pihak ya. Di dalam TPS misalnya ada pengawas TPS, ada saksi peserta pemilu. Kemudian di luaran area TPS ada pemantau dan ada publik gitulah. Nah, disitulah maka sama-sama harus mengawasi agar proses pemungutan dan penghitungan suara, kemudian rekapitulasi secara berjenjang itu benar sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi bicara potensi pelanggaran, kecurangan bisa juga terjadi di tingkatan-tingkatan di tingkatan penghitungan maupun nanti rekapitulasi di masing-masing tingkatan itu ada potensi. Maka untuk menghindari agar potensi itu tidak terjadi kecurangan dan sebagainya, saya kira dalam konteks ini maka menjadi penting keberadaan pengawas pemilu, kemudian keberadaan saksi
dari peserta pemilu. Artinya apa? Ketika ada persoalan hal-hal yang tidak benar menurut saksi maupun menurut pengawas TPS harus diselesaikan di level masing-masing. Jadi misalnya ada dugaan penghitungan suara yang tidak benar, ya harus disampaikan. Kalau perlu ada penghitungan ulang, ya harus dilakukan penghitungan ulang. Kalau ada alasan untuk pemungutan suara ulang, ya harus disampaikan untuk adanya pemungutan suara ulang agar tidak kemudian didiamkan saja, kemudian ini nanti muncul pada saat-saat adanya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Itu tentunya, pentingnya bahwa kenapa rekapitulasi itu berjenjang sebagai bahan koreksi kalau ada persoalan di level bawah, kemudian di atas dikoreksi dan koreksi sampai akhirnya pada rekap nasional menjadi hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel itu kan. Jadi saya kira saksi masing-masing peserta pemilu harus punya kemampuan. Ya, tidak hanya di level bawah ya Pak ya, tapi juga sampai ke level tengah dan juga level atas dan juga di seluruh tahapan pemilu. Ini penyelenggara, pengawas maupun peserta juga bisa berlaku sesuai dengan perannya dan juga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Salam sehat. Terima kasih Mas. Ada masih di Ayu Sore pemirsa, Komisi Pemilihan Umum terus bersiap menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. KPU memastikan logistik pemilu sudah disalurkan ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. KPU juga memastikan bila tidak terdaftar di DPT, warga masih bisa nyoblos di TPS yang sesuai dengan domisilinya. Logistik dalam arti alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara berupa surat suara, dan juga formulir-formulir penghitungan ya yang digunakan untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara di TPS. Posisinya semua sudah disortir, sudah dilipat, sudah dibungkus dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, menuju desa, kelurahan dan menuju TPS. Nah, untuk yang pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan dan cukup menunjukkan KTP, itu pemilih yang kategori DPK tadi, daftar pemilih khusus. Karena kan dia tidak masuk DPT. Jadi C pemberitahuan itu diberikan kepada pemilih yang DPT. Jadi pemilih yang DPK yang nggak masuk dalam DPT bisa langsung hadir ke TPS, membawa KTP dan akan diperiksa dulu apakah betul-betul tidak masuk tidak masuk DPT atau tidak. Kalau tidak masuk DPT masih bisa dilayani di DPK, tapi ketentuannya tadi ya, dilayaninya adalah di TPS sesuai dengan alamat desa kelurahan sebagaimana tercantum di. Pemirsa, polisi mengungkap kronologi kematian anak artis Tamara Tiasbara, Raden Andante Khalif di kolam renang Tirtamas Durensawit, Jakarta. Kekasih Tamara, tersangka Yuda Arfandi, membenamkan korban sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Korban Dante ditenggelamkan 12 kali dengan durasi berbeda-beda. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban agar kuat di dalam air. Korban kemudian lemas dan tewas di tepi kolam saat berupaya diselamatkan. Sementara dari hasil otopsi, pemirsa, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban meninggal dunia akibat tenggelam, yakni terlalu banyak meminum air sehingga paru-paru korban mencair. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm.
Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara di kolam renang lokasi anak Tamara Tiasmara Dante ditenggelamkan oleh kekasih ibunya Yuda Arfandi. Tersangka berdalih menenggelamkan anak kekasihnya untuk melatih pernafasan korban. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tenggelamnya anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif di kolam renang Tirta Mas, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi mengukur kedalaman kolam renang, yakni 1,5 meter. Polisi juga menyita CCTV dan memeriksa sejumlah pengelola kolam renang. Sebelumnya dari pemeriksaan sementara, tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban dan ingin melatih korban agar lebih kuat di dalam air. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, polisi akan mengungkap motif tersangka dengan meminta pendapat ahli, termasuk pelatih renang. Adrianus juga mencium kejanggalan dalam tindakan tersangka menenggelamkan korban. Kepolisian akan memanggil ahli, seperti sebagai contoh misalnya pelatih renang, untuk mengakses, untuk melihat apakah itu cocok dianggap sebagai atau dilihat sebagai suatu latihan untuk jangan sampai tenggelam misalnya. Apakah itu proper, apakah itu sufficient ya, atau cukup untuk disebut sebagai latihan. Gitu. Nah, dari ahli tersebut kemudian lalu bisa diambil satu konklusi bahwa sebetulnya itu bukan latihan, tetapi upaya yang sengaja untuk menghilangkan nyawa dari anak tersebut. Begitu. Saya kira kejanggalannya adalah bahwa pelaku tampaknya tidak berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah terungkap ulahnya, seolah-olah bahwa tidak ada orang yang tahu, seolah-olah tidak ada mata. Ya, jadi saya dari berita terlihat bahwa mata itu berasal dari dua. Yang pertama dari CCTV, berbuat sesuatu apalagi yang negatif. Yang kedua juga dari orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar yang juga turut berenang, kelihatannya mereka lah yang kemudian juga turut melaporkan, kadang melihat ada hal yang mencurigakan ya dengan tindakan dari sang pelaku. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun ini kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa yang berkumpul menuntut penindakan terhadap korupsi, nepotisme, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Masyarakat yang mengaku dari petisi 100 berkumpul di depan gedung DPR Senin siang. Mereka menuntut Presiden Jokowi kembali kepada hakikat demokrasi. Mereka juga meminta pejabat yang melakukan korupsi, nepotisme, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Masyarakat juga meminta TNI dan Polri untuk menangkap provokator yang meresahkan masyarakat. Pemirsa, film dokumenter Explanatory Dirty Voted karya Dandi Dwi Laksono karena terkena shadow ban. Channel YouTube Dirty Vote tidak secara langsung muncul dalam laman pencarian, padahal akun YouTube Dirty Vote masuk dalam kategori trending content. Hilangnya
dirty vote dari pencarian karena terkena shadow ban yang merupakan penyalahgunaan kebijakan media sosial. Meski demikian, pemirsa, film dokumenter Dirty Vote tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan, sedangkan akun YouTube Dirty Vote tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel. Pemirsa, hari ini tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar konferensi pers. TPN meminta Bawaslu untuk mengusut semua pelanggaran pemilu, diantaranya penggunaan fasilitas negara dan ketidaknetralan aparat dan juga ASN. Rekan-rekan saya juga akan menambahkan, kami juga mencatat secara umum ya, adanya berbagai pelanggaran pemilu yang akan mempengaruhi preferensi orang dalam memilih. Nah, itu antara lain misalnya yang paling eksesif ya, yang paling besar ya, itu adalah penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, salah satu kebijakan yang sering yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon adalah kebijakan bantuan langsung, itu bansos. Kita tahu bansos tiba-tiba jumlahnya membengkak dan dibagikan dengan cara yang berbeda, tidak dengan mekanisme yang seharusnya. Nah, ini memiliki implikasi elektoral yang sangat tinggi, dan ini merupakan salah satu ketidaknetralan dari aparat pemerintahan. Nah, kemudian yang kita lihat yang lainnya adalah terkait dengan netralitas ini. Ini laporan terkait dengan netralitas ini sangat banyak. Bahkan kalau kita mengikuti berbagai macam perbincangan di media sosial dan juga di media cetak dan juga media online, ketidaknetralan dari aparatus negara seperti polisi, TNI dan seterusnya itu makin sering terungkap. Nah, ini menunjukkan kita agak khawatir ya pada pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 ini. Memang benar-benar ada skenario yang menginginkan pemilu ini berjalan satu putaran. Nah, karena menginginkan pemilu harus satu putaran, maka dilakukan berbagai bentuk pelanggaran. Kami memiliki data mengenai pelanggaran-pelanggaran ini. Kami mulai catat dari mulai ditetapkannya pasangan calon sampai kepada tahap kampanye dan seterusnya. Nah, di pentahapan ini kami semua punya data pelanggaran-pelanggarannya, yang itu nanti akan kami gunakan dalam kalau nanti terjadi sengketa dalam hasil pemungutan suara nanti. Tapi kami punya data yang sangat banyak, termasuk yang kami laporkan di berbagai Bawaslu, baik di pusat, di daerah provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Kita sudah melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi di berbagai tempat itu. Nah, ini data paling banyak dari pelanggaran ini adalah netralitas, ya. Kemudian pembagian Ya pemirsa, sementara itu pencoblosan juga telah dilaksanakan di Moskow, Rusia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan Cut Fitri Indah Sari Husin, WNI di Moskow, Rusia. Selamat malam waktu Jakarta, Indah. Ya, halo, selamat sore waktu Moskow. Ya, Indah di Moskow sedang S3
Ya, benar sebagai sekali. mahasiswi. Saya sedang menempuh kuliah S3 di salah satu universitas di Kota Moskow. Bagaimana pengalaman Anda sudah mulai mencoblos di saat Indonesia baru akan mencoblos hari Rabu besok? Ya, warga negara Indonesia yang ada di Rusia, khususnya di Kota Moskow, itu sudah melaksanakan pencoblosan hari Sabtu 10 Februari lalu, dari mulai pukul 10 pagi hingga 6 sore. Semuanya berlangsung aman, tentram, dan berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Kalau Indah sendiri, sudah berapa kali nyoblos pengalamannya dan apa perbedaannya di Rusia dengan di Indonesia? Ya, saya sebenarnya pemilu 5 tahun lalu juga melakukan pencoblosan di Rusia. Jadi tidak ada yang berarti sama, semuanya aman, damai. Sementara di Indonesia sendiri pengalamannya sudah hampir 10 tahun lalu. Berarti tidak ada perbedaan yang berarti pencoblosan di Indonesia dan juga di Rusia? Iya, benar. Tidak ada yang berarti, perbedaannya semua sama. Prosesnya juga sama, cuma mungkin di sini kita harus menunjukkan paspor sebagai identitas. Baik, Indah, apakah ada keluhan dari WNI yang berada di Rusia saat mencoblos hari Sabtu kemarin? Ya, tidak ada kendala yang berarti dan tidak ada keluhan juga yang saya dengar dari mahasiswa ataupun dari pekerja ataupun diaspora yang ada di Rusia. Karena sebelum hari pemungutan suara juga pencoblosan juga dilaksanakan simulasi untuk pembagian informasi, pengetahuan terkait hari pencoblosan di Rusia. Jadi tidak ada keluhan yang berarti. Berarti sejak Indah menuntut ilmu di Moskow, itu pengalaman saat mencoblos memang sudah ada sosialisasi dari KBRI? Iya, selalu ada sosialisasi setiap pemilu untuk mahasiswa ataupun pekerja ataupun diaspora untuk tahu bagaimana sebenarnya proses dari pencoblosan di hari H dan semua tahapan registrasi dan bagaimana surat suara apa yang akan dipilih seperti itu. Berarti sebagai diaspora cukup jelas sosialisasi yang diberikan selama ini? Ya, cukup jelas. Informasi juga selalu diberikan oleh pihak dari KBRI untuk mahasiswa, tersebar di grup-grup di Telegram ataupun di WhatsApp dan juga email untuk kita tahu proses dan informasi terkait dengan pemilu 2024. Baik, Indah, harapannya apa setelah mengikuti beberapa kali pemilu, terutama sebagai diaspora, harapan pemilu kali ini? Ya, harapan saya nanti semoga pemilu yang ada di Indonesia juga bisa berlangsung aman, tentram, tidak ada keributan yang berarti, dan semoga semua masyarakat juga dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput di pemilu 2024. Berarti selama ini Indah tidak pernah golput ya? Iya, sampai saat ini saya belum pernah golput, selalu menggunakan hak pilih. Baik, mungkin terakhir bisa disampaikan kepada teman-teman untuk semangat di pemilu kali ini. Ya, untuk masyarakat Indonesia yang nanti akan melakukan pencoblosan di 14 Februari, silahkan datang ke TPS daerah tempat Anda tinggal dan gunakan hak pilih Anda dan beramai-ramai untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Cut Fitri Indah sudah berbagi kisah nyoblos di Moskow, Rusia.